Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melanjutkan materi dari minggu lalu, ya, yaitu metode penilaian investasi penganggaran modal. Nah, metode penilaian investasi atau penganggaran modal perlu kita ketahui bahwa penganggaran modal ini adalah salah satu proses pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang mempunyai dampak strategis bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ya, jadi penilaian kelayakan suatu investasi jangka panjang didasarkan pada arus kas, bukan laba akuntansi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi didasarkan pada arus kas, bukan laba akuntansi. Ya, baik arus keluar maupun arus kas masuk. Kerangka strategi keputusan penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal harus dihubungkan dengan perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan. Ya. Jadi adapun strategi mencakup perencanaan masa depan dalam perusahaan. Jadi memang perlu kita merencanakan, ya, dalam pengambilan keputusan. Nah, itu dalam strategi perusahaan yang penting karena adanya investasi terlalu besar atau terlalu kecil akan mempunyai dampak jangka panjang bagi masa dalam perusahaan. Macam-macam keputusan penganggaran modal. Ya, sini ada 3 karena ada yang pertama adanya penggantian, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah agar efisien produksi tetap dapat dipertahankan. Yang kedua, perluasan, yaitu usulan investasi yang dimaksud untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada, jadi yang sudah ada. Pertumbuhan, yang mana katakan pertumbuhan, usulan investasi untuk mengembangkan lini produksi yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ada yang baru, bagaimana kita mengembangkan, ya, dalam keputusan penganggaran. Nah, sementara ditinjau dari tingkat ketergantungan usulan proyek investasi dapat dikelompokkan menjadi ada 4 bagian. Yang pertama, independen proyek, itu adalah salah satu, 2 atau lebih proyek yang tidak ada karakteristik yang keterkaitan antara proyek yang satu dan proyek yang lainnya. Jadi tidak ada hubungan misalnya dari proyek satu dengan proyek yang lain, dia hanya sendiri. Mutually proyek, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang mempunyai manfaat yang sama, dan jika semuanya layak maka tidak semuanya dapat dilaksanakan tetapi harus dipilih salah satunya, ya. Jadi tidak kita mengambil semua tapi kita harus mengambil, ya, salah satunya yang mana yang terbaik. Yang ketiga, komplement proyek, artinya 2 atau lebih usulan investasi yang bersifat saling melengkapi. Ya, kalau misalnya ada kekurangan, marilah kita saling melengkapi, ya, atau saling menutupi. Jadi tidak ada menutup, saling keterbukaan. Adanya substitusi proyek, yaitu 2 usulan investasi yang bersifat saling menggantikan, ya. Jadi kalau misalnya ada ini, kita harus saling menggantikan. Ada estimasi arus kas atau cash flow-nya. Arus kas yang digunakan dalam melakukan evaluasi suatu usulan investasi karena adanya arus kas yang relevan untuk proyek yang dievaluasi dalam mengestimasi arus kas yang relevan untuk suatu proyek. Ada yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini di antara 5 yang sering
lanjut materi estimasi arus kas atau cash flow. Arus kas yang digunakan dalam melakukan evaluasi suatu usulan investasi adalah arus kas yang relevan untuk proyek yang dievaluasi. Dalam mengestimasi arus kas yang relevan untuk suatu proyek, ada yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Di sini yang sering terjadi kesalahan, perlu kita harus memahami karena adanya sunk cost. Yang mari katakan sunk cost itu adalah salah satu merupakan biaya masa lalu yang sudah tidak terjadi dan secara ekonomi. Itu yang kedua, adanya opportunity cost, itu biaya yang dikeluarkan ketika memiliki suatu kegiatan. Bisa berikan contoh, atau misalnya seorang memiliki uang 10 juta seperti itu. Selanjutnya adanya side effect. Yang mana dikatakan side effect yaitu kejadian yang merugikan atau antara current asset dengan current liability. Yang dikatakan new working capital, capital itu selisih antara current asset dengan current liabilitas. Itu new working capital. Yang terakhir adanya financial cost, yaitu karena adanya biaya atau bunga yang terlibat menunjukkan uang untuk membangun aset. Tuh. Ya. Adapun arus kas dalam penganggaran modal secara umum dan kita harus melihat karena adanya initial atau cash flow, berarti merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi. Jadi kalau misalnya kita dalam berinvestasi, kita harus melihat juga berapa pengeluaran kas kita ini. Adanya operasional atau cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Artinya operasional merupakan aliran. Jadi selama usia ini kita memang berinvestasi. Terminal atau cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Jadi di sini terakhirnya adanya proyek atau kita berinvestasi. Adapun analisis teknikal dan fundamental. Bagaimana analisis teknikal itu? Perlu kita ketahui bahwa analisa teknikal merupakan yang kompleks untuk metode yang paling dasar dalam investasi. Secara sederhana, adanya studi harga dengan menggunakan grafik sebagai alat utama. Asal usul dari analisa teknikal yang digunakan saat ini berasal dari teori. Begitu pun juga ada prinsip-prinsipnya. Hanya harga melakukan diskon pada semua informasi yang diketahui. Jadi kita selalu mendapatkan informasi untuk mencari diskon. Di sini ada pun juga menurut Jones 2007 mengatakan bahwa ada 3 untuk merangkum karena adanya keterkaitan keberadaan analisis teknikal. Yang pertama, analisis didasarkan pada pasar yang sudah dipublikasikan dan menentukan pada faktor-faktor internal dengan menganalisis pergerakan dalam keseluruhan pasar rata-rata atau industri atau saham.
Jadi di sini kita melihat dari faktor-faktornya dari dalam, ya. Bagaimana caranya untuk bisa menganalisa bagaimana pasar, ya. Teknikalis mencoba untuk menguji situasi keseluruhan berkenaan dengan saham. Ini misalnya, ya, indikator utama, sentimen pasar, atau menentukan penting yang terjadi di pasar. Itu analisis teknikal menekankan pengidentifikasian perubahan-perubahan dalam arah harga saham. Jadi kita harus mengetahui berapa harga saham, misalnya di negara ini ada harga sahamnya yang sudah ditentukan, ya. Selanjutnya adanya kerting. Menurut para analisis teknikal merupakan teknik menemukan jawaban berkenaan dengan arah harga masa mendatang pada suatu aset. Nah, selama ini ada beberapa jenis gambar yang digunakan, termasuk diagram batang, ya, diagram titik, dan gambar atau gambar lilin tegak. Di sini pun ada juga model analisis teknikal, ya. Kita dikenal sebagai, karena adanya dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu model Do dan model modifikasinya, ya. Teori Do diterapkan pada kondisi pasar yang bergerak dalam kondisi nyata dan konsisten, ya, di pasar ramai atau sepi. Jadi di sini kita bisa lihat maupun ramai maupun sepi, kita harus melihat pergerakan atau perkembangannya, ya, karena adanya pergerakan pasar. Nah, baik dalam tataran keseluruhan pasar maupun saham individu dalam teori untuk mencakup 4, ya, ada 4 di sini. Yang pertama ada namanya tren utama. Dikatakan tren utama, ya, adanya di pasar ramai, ya, maupun pasar sepi. Dalam hal ini tren utama biasanya mencakup waktu pengamatan yang panjang, ya, atau berbasis tahunan. Yang kedua tren sekunder atau menengah, ya, dalam hal ini pengamatan yang dilakukan berbasis harian dan kurang dari 2 bulan, ya. Ketiga tren minor atau tersier, dalam hal ini pengamatan yang digunakan merupakan kombinasi dan tren utama dan tren sekunder. Yang terakhir keempat bertahan dan menanjak, ya. Sedangkan model analisis teknikal modifikasi, ya, terbagi dua. Adanya teori gelombang, ya, yang menyatakan bahwa pergerakan nilai tukar mengikuti pergelombangan yang berulang secara pasti, ya. Dan kita harus melihat juga di sini bagaimana perkembangan, ya, untuk pergerakan untuk nilai tukar, dan kita mengikuti, ya. Yang kedua teori gelombang kontratif yang mengidentifikasi, ya, ada 4 perekonomian di Rusia. Baik, selanjutnya materi metode pendekatan investasi. Banyak metode dalam pendekatan yang berbeda dari cara pengelolaan investasi yang bisa dilakukan terhadap suatu perusahaan manajemen investasi, seperti pertumbuhan. Yang dikatakan pertumbuhan artinya proses suatu investasi untuk melihat perkembangan pada masa yang akan datang. Pasar netral, yang dikatakan pasar netral adalah, ya, termasuk beras, buku tulis. Jadi indeks kapitalisasi kecil dan lainnya. Jadi metode yang berbeda yang beredar tersebut masing-masing mempunyai fitur lingkungan finansial tertentu, menganut
dan adanya sifat risiko khusus berbeda. Adapun struktur portofolio, yang pertama adanya alokasi aset. Yang dikatakan alokasi aset adalah teknik investasi portofolio yang bertujuan untuk menyeimbangkan risiko dan menciptakan diversifikasi dengan membagi aset di antara kategori utama seperti uang tunai, obligasi, saham. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang dikatakan investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perubahan lain. Yang ketiga, diversifikasi. Yang dikatakan diversifikasi dalam mempunyai pengertian sebagai usaha dalam bidang usaha maupun alokasi perusahaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan demi untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan begitu, harus khas pada perusahaan menjadi lebih stabil. Adapun industri manajemen investasi. Kegiatan usaha manajemen investasi terdiri dari beragam bidang termasuk pekerjaan manajemen profesional investasi, penelitian berfungsi agar dalam perdagangan atau kesepakatan pemukiman. Ini termasuk pemasaran, audit internal, dan menyiapkan laporan bagi nasabah. Manajemen industri, manajemen investasi melibatkan begitu banyak kelibatan untuk menunjukkan bagaimana kebutuhan, ya. Jadi selain karyawan yang membawa pelanggan dating ke industri pemasaran, jadi ada juga petugas kepatuhan atau untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku oleh perusahaan. Jadi audit internal ini untuk mengaudit sistem internal